Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kali ini izinkan kita memperkenalkan diri. Kita dari kelompok 62 dan kita akan mengikuti WD3 Cup pada bidang BMC ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Atta Rasyad Giata, saya dari Prodi Kewirausahaan dan NIM saya 2450 20907 111 004. Perkenalkan, nama saya Zevana Zalia Putri Kartikasari dari Prodi Akuntansi dengan NIM 245 02030 1111058. Perkenalkan, nama saya Khalifah Ibn Afif dari Prodi Manajemen dengan NIM 2450 2020 1111046. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu kopi Febriotik, yaitu adalah istilahnya kopi herbal yang kita ciptakan untuk era modernisasi ini. Segmen pelanggan kami ini orang-orang yang sadar akan kesehatan, penggemar kopi, pencinta masalah perencanaan, atlet, serta orang yang sering berpergian. Value proposition yang kami berikan yakni kombinasi antara kenikmatan kopi dan manfaat probiotik, meningkatkan imunitas dan menjaga keseimbangan bakteri baik dalam tubuh. Jadi, saluran yang kami gunakan untuk menyebarluaskan produk kami sebarkan melalui toko online, kafe, toko kesehatan, gym, pasar online seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada, dan kolaborasi dengan influencer kesehatan. Terus hubungan apa sih yang membuat pelanggan tuh tertarik dengan produk yang kita inginkan? Yaitu yang pertama saya akan bahas tentang konsul kesehatan online. Jadi perlunya semisal kita udah berumur nih, kita perlu untuk diperhatikan karena memang kalau orang tua sudah berumur pasti tentunya sensitif. Nah, kita juga perlu mengingatkan dan selalu bertanya apa sih keluhannya. Nah, maka dari itu kita membuat program ini. Yang pertama ada konsul kesehatan online. Nah, terus yang kedua ada program loyalitas. Nah, program loyalitas ini menarik untuk konsumen untuk kembali terhadap produk kita. Jadi gimana caranya program ini bisa menarik konsumen untuk kembali ke membeli produk kita lah. Terus ada komunitas pengguna media sosial. Nah, di sini kita juga menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen kita dengan cara kita mengupload story, update story, terus dan sebagainya agar kita bisa memikat hati para konsumen itu. Terus ada event testing. Nah, event testing ini biasanya kayak pengadaan event-event apa gitu di kawasan pembuatan produk kita. Jadi semisal kafe nih, kita akan adakan event-event apa untuk bisa menarik pelanggan. Oh, ada diskon nih atau ada hiburan-hiburan apa nih. Nah, jadi hubungan pelanggan itu akan tertarik dengan program-program yang kita lakukan ini. Nah, pada bisnis model kanvas kita ini, kelompok kita juga sangat mementingkan tentang adanya kemitraan utama, yaitu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan supplier biji kopi.
Karena tanpa adanya supplier biji kopi ini, kita tidak akan bisa menjalankan produk kita yang kali ini. Karena tanpa adanya supplier biji kopi, kita tidak akan mendapatkan pemasok biji-biji kopian. Karena bahan dasar produk kita juga adalah dari biji-biji kopian tersebut. Nah, terus kita juga bekerja sama dengan kafe. Nah, bagaimana kita bisa memasarkan tanpa adanya kafe? Pasti bisa dengan menggunakan media sosial ataupun dengan lainnya. Tapi ketika kita melihat strategis untuk ke depan, banyak anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe. Nah, itu memunculkan strategis kita untuk bekerja sama dengan kafe karena produk kita ini ingin dikenal dengan melalui kafe. Karena di Kota Malang ini belum ada kafe-kafean yang membuka tentang kopi herbal ini, prebiotik ini. Terus ada influencer kesehatan. Nah, karena berhubungan dengan kesehatan, pastinya kita juga membutuhkan influencer untuk meyakinkan kita bahwa kopi herbal ini sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan kita. Bagaimana kalau kita tidak percaya tentang kopi-kopi herbal ini kalau tanpa adanya influencer kesehatan ini dan pendukung lainnya seperti perusahaan logistik dan produsen probiotik. Nah, bisnis model kanvas ini kita mempunyai struktur biaya, yaitu ada biaya bahan baku, ada biaya pemasaran, ada biaya produksi, ada biaya operasional, dan biaya pengembangan produk. Nah, itu yang kita gunakan dalam struktur biaya kami. Selanjutnya itu ada arus pendapatan dari produk yang kita ciptakan. Yang pertama itu ada dari kerjasama dengan kafe, lalu yang kedua ada penjualan paket langganan, yang ketiga ada penjualan produk, dan yang keempat ada merchandise. Setelah itu ada aktivitas utama. Yang pertama pemilihan dan pengelolaan biji kopi, yang kedua produksi kopi, yang ketiga pemasaran digital, yang keempat pengelolaan e-commerce, dan yang kelima pengembangan produk baru. Demikian presentasi mengenai kopi probiotik dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.